Belum bosan ya teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke tips nomor 5 dari 8 tips bisnis berkah rezeki berlimpah. Waduh, udah kayak siaran radio ya. Apa itu mas? Tambahi ilmunya, jangan puas dan tinggi hati dengan kemampuanmu saat ini. Kemarin saya ketemu dengan salah satu saudara dari istri saya, datang seorang sarjana baru wisuda beberapa bulan lalu, galau karena nyari kerja belum dapat. Orang tuanya meminta untuk berbisnis dan dia bingung, mas saya bisnis apa ya, di kampus tuh ilmunya gini-gini, tapi saya kok merasa dalam kondisi sekarang ini ilmu yang dari kampus tuh nggak cukup untuk memulai bisnis karena dunia bergerak sangat cepat gitu loh. Saya bilang sama dia, jangan puas dengan gelar sarjanamu. Sarjana tahun sekarang itu nggak dianggap apa-apa. Berapa banyak teman-teman yang sekarang berstatus sarjana karena memang susah mencari kerja, memang akhirnya bekerja di bidang-bidang yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan. Teman-teman yang ada di ojek online, di Grab, di Gojek, itu banyak banget yang mereka statusnya sarjana dan mereka terjun ke sana. Pekerjaan itu mulia, membantu orang lain. Tapi sebenarnya teman-teman ada kesempatan lain yang kamu bisa dapatkan dengan ilmu yang kamu dapatkan di perguruan tinggi, bukan lagi sebagai pencari kerja, tapi sebagai pencipta lapangan kerja. Saya bilang sama dia, 6 bulan ini tugasmu satu, kamu ikut seminar apapun tentang bisnis, tentang online, tentang Facebook Ads marketing, tentang Instagram marketing, tentang bagaimana berjualan di GoFood atau di Gojek melalui GrabFood tanpa harus memiliki restoran. Bagaimana kamu bisa bikin bisnis lembaga pendidikan, bagaimana pengen bisnis tentang advertising atau traveling. Itu banyak banget seminar-seminar itu tiap hari, tiap minggu pasti diadakan. Di Jogja tuh bejibun. Infonya di Facebook selalu ada. Dan saya kasih tugas ke dia, jangan kamu hanya fokus pada bidang ilmumu saja. Dia jurusannya teknologi pertanian. Keluar dari situ. Saya punya teman-teman yang ketika sukses jadi seorang pengusaha itu tidak lagi melihat latar belakang ilmunya. Kalau kamu tahu warung SS, spesial sambal, sahabat saya yang punya, Mas Yoyo namanya, itu adalah jurusan teknik kimia UGM gitu. Sekarang menjadi jurusan teknik persambelan. Cabangnya 80 lebih, karyawan sudah 3.000 orang lebih, Masya Allah. Mas Jody yang punya warung stick and shake itu dari arsitektur. Beberapa teman yang saya lain ada yang dari statistik, ada yang dari teknik mesin, tapi ujung-ujungnya jualan album foto, gitu. Mereka juga punya bisnis kuliner. Saya pun dari jurusan geografi perencanaan wilayah di UGM. Sekarang saya bisnis kreatif, saya bisnis kaos, saya jualan merchandise, saya jualan kuliner. Berapa banyak sekali kita melihat orang-orang yang memang latar belakangnya itu tidak harus sesuai dengan bidang kuliahnya, tapi mereka mendapatkan ilmu-ilmu dari jalanan. Mereka dapatkan ilmu itu dari komunitas ketika dia gabung di komunitas ini, komunitas itu, ketemu dengan orang-orang yang satu visi, yang sama-sama ingin jadi seorang pengusaha, kumpul, sering ada ketemuan, mastermind, berbagi ide, dan dari situlah terbuka sebuah gagasan, saya akan berbisnis ini. Saya bilang kepada saudara saya itu, Mbak, dirimu itu pasti sampai sekarang bingung pengen jualan apa. Saya pun tidak bisa melihat kamu cocoknya bisnis di air. Wah, bukan Ki Joko Bodo saya. Kalau zaman dulu kan, kamu cocoknya hidup di air, bisnis ini enggak gitu loh. Kamu akan mencari proses pencarian itu sendiri. Kamu ikut seminar, gabung di komunitas-komunitas wirausaha. Banyak banget di Indonesia itu. Mau TDA ada IBF, IBF, terus ada juga macam-macam lah komunitas wirausaha. Gabung di sana. Dan rasakan ketika kamu ketemu dengan orang-orang baru, sering-sering sharing, akan ketemu banyak ide-ide baru. Sampai nanti, kadang-kadang orang bingung kan, merasa saya tuh nggak tahu mau bisnis apa, dan nggak tahu mau bertanya kemana. Itulah fungsinya kamu untuk berani menambah ilmu melalui orang-orang yang mungkin baru kamu kenal, atau orang-orang yang baru kamu temui. Saya bilang, tak tugaskan ke kalian teman-teman semua, bikinlah mastermind di kota kamu. Apa itu mastermind? Kumpul, walaupun hanya maksimal 6 orang ya, 6 orang kumpul yang mereka satu visi pengen menjadi seorang pengusaha. Bikin grup WA-nya, gabung, dan kalian punya komitmen 2 minggu sekali ketemu. Nongkrong bareng, mau di rumah si A, si B, atau di cafe A, B, di warung A atau B, silahkan. Kumpul 2 jam, dan setiap kumpul itu ngobrol soal bisnis.
itu pasti omongan akan terbuka. Saya dulu di sini ini loh, ada ini. Minggu lalu saya gini loh. Saya punya peluang bisnis. Itu akan kebuka satu persatu. Dan itu benar-benar nyari ilmu. Nggak usah bikin arisan. Nanti yang bikin kalian emak-emak. Mas ini 6 orang, mau gabung 10 orang. Jadinya arisan nanti. Batasilah. 6 orang, maksimal 8 orang lah. 8 orang maksimal. Jadi grup namanya Mastermind. Saya di Jogja punya grup namanya Mastermind Mampir Ngombe. Isinya kami berenam. Kadang sebulan sekali kumpul, ngobrol-ngobrol, dan dapat insight-insight baru gitu loh. Yang dapat ide gini seperti ini. Jadi tambahi ilmunya. Dan mulai sekarang membuka dirimu, pikiranmu untuk bisa menerima ilmu-ilmu baru yang selama ini tidak kamu pikirkan. Begitu ya. Jadi kita akan lanjut ke tips berikutnya. Dengarkan dulu audio ini, kalau kurang jelas putar ulang lagi.